Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir karena dipertegas oleh sikap dan komitmen pemuda untuk berbangsa satu dan bertanah air satu Indonesia. Besarnya sumbangsi para pemuda dalam perjuangan membuktikan bahwa pemuda dapat menjadi harapan tulang punggung sebuah negara. Insinyur Soekarno menyatakan, "Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia." Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir karena dipertegas oleh sikap dan komitmen pemuda untuk berbangsa satu dan bertanah air satu Indonesia. Besarnya sumbangsi para pemuda dalam perjuangan membuktikan bahwa pemuda dapat menjadi harapan tulang punggung sebuah negara. Hal ini dinyatakan oleh Insinyur Soekarno, "Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang." Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober 1928 hasil rumusan dari Kerapatan Pemuda-Pemuda atau Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan babak baru bagi perjuangan bangsa Indonesia. Karena perjuangan yang bersifat lokal kedaerahan berubah menjadi perjuangan bersifat nasional. Kebangkitan bangsa Indonesia ditandai dengan berdirinya Budi Utomo dan mendorong bermunculan organisasi pemuda seperti 1. Trikoro Darmo didirikan oleh R. Satiman Wiryo Sanjoyo dan kawan-kawan di Gedung Stovia Jakarta 1915. Memiliki 3 visi, yaitu sakti, kekuasaan, dan kecerdasan, budi, bijaksana, dan bakti kasih sayang. Berubah namanya Jongjapa hasil Kongres 1 di Solo 12 Juni 1918 menetapkan perubahan haluan organisasi dari semula non-politik menjadi organisasi politik. Yang kedua, Jong Sumatera Nenbon didirikan tahun 1917 di Jakarta. Dalam kongres ketiganya, Muhammad Yamin melontarkan pemikiran, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan, dan melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Bahder Johan. Inilah tokoh-tokoh yang lahir dari Jong Sumatera Nenbon. Yang ketiga Jong Ambon tahun 1918, Jong Minahasa, dan Jong Celebes 1918 sampai 1919. Salah satu tokoh yang lahir dari pemuda Minahasa adalah Samratulangi. Organisasi lainnya Sekar Rujuk, Sekar Rukun 1919, Jong Betawi 1927, dan Jong Batak Bon 1925. Semua organisasi mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Organisasi kepemudaan yang tidak berlatar belakang suku dan kedaerahan adalah Perhimpunan Indonesia. Tahun 1926, Kongres Pemuda I di Yogyakarta berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi 2 hal. 1. Cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia. Dan yang kedua, semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah.
Kongres Pemuda II atau dikenal Kongres Pemuda 8 Oktober 1928 dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat berbeda oleh penggagasnya. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadiri wakil dari organisasi kepemudaan yaitu Jong Japa, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatera Nenbon, dan Jong Islaminten Bon, Jong Ambon dan lainnya, serta pengamat dari pemuda Tionghoa seperti Wi Tian, John Lau Chun Hok, Oi Kai Siang, dan Chi Jin Pui. Rapat pertama Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Katolike Jongenlingen Bonn, KJB. Dalam sambutannya, Ketua PPPI Sugondo Jojo Puspito berharap Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Diuraikan oleh Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang memperkuat persatuan Indonesia, yaitu sejarah bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua, Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Os Java Bioskop, membahas masalah pendidikan. Pembicara Purnomo Wulan dan Sarmidi Mangun Saskoro berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah, juga dididik secara demokratis. Rapat penutup di Gedung Indisi Club Geboy di Jalan Kramat Raya 106. Sunaryo menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Ramlan mengemukakan gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Gerakan kepanduan sejak dini mendidik anak-anak disiplin dan mandiri, hal-hal yang dibutuhkan dalam perjuangan. Adapun panitia Kongres Pemuda sebagai berikut. Ketua Sugondo Jojo Puspito dari PPPI, Wakil Ketua RM Joko Marsaid dari Jong Japa, Sekretaris Muhammad Yamin dari Jong Sumatera Nenbon. Yang ketiga, Bendahara Amir Saripudin dari Jong Batak Bon. Yang keempat, Pembantu 1 Johan Muhammad Chai dari Jong Islamiten Bon. Yang kelima, Pembantu 2 RR Kaca Sungkana dari Pemuda Indonesia. Yang keenam, Pembantu 3 Senduk dari Jong Celebes. Yang ketujuh, Pembantu 4 Johannes Leimena Jong Ambon. Yang kedelapan, Pembantu 5 Rojani Suud dari Pemuda Kaum Betawi. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunaryo sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah Pemuda awalnya dibacakan oleh Sugondo, kemudian dijelaskan secara panjang oleh Muhammad Yamin. Isi dari Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam Sumpah Pemuda diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk pertama kali diciptakan oleh W.R. Supratman. Dipublikasikan pertama kali tahun 1928 pada media cetak surat kabar Sinpo
dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Walaupun sempat dilarang oleh pemerintah Belanda, tetapi para pemuda terus menyanyikannya. Para pemuda Arab yang dimotori A.R. Baswedan melaksanakan kongres di Semarang dan menyatakan Sumpah Pemuda Keturunan Arab dilakukan oleh pemuda-pemuda peranakan Arab pada tanggal 4-5 Oktober 1934. Mereka bersepakat untuk mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, yang sebelumnya kalangan keturunan Arab beranggapan bahwa tanah air Indonesia adalah negeri-negeri Arab dan senantiasa berorientasi ke Arab. Sekian dulu pelajaran kita kali ini dan kita lanjutkan minggu depan. Terima kasih.